Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syaraha qulubal muqinin bima asyrafa fiha min nuril imani wal yaqin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Yang kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraif, wabil khusus yang berhadir di tengah kita, Abang Ulun, Abang Sepupu Habib Nuh bin Al-Habib Idris Bah Hashim, dan juga yang berhadir di tengah kita Al-Habib Muhammad Baharun, dan juga yang berhadir di tengah kita Abang Ulun, Abang Muhammad Zain bin Autad As-Saggaf, dan ading Ulun juga di sini ada Al-Habib Rifqi bin Autad As-Saggaf, dan lain sebagainya daripada para habaib yang tidak bisa Ulun sebutkan nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi daripada rasa ta'zim dan hormat ulun kepada Bubuhan Sidin Seberataan, dan juga yang kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati para guru-guru agama, para ustadz-ustadz, para asatid, para asatidah, wabil khusus yang membaca daripada ayat Al-Quran juga Guru Nurdin dan lain sebagainya daripada para guru-guru agama yang tidak bisa juga ulun sebutkan satu persatu daripada nama beliau semua, yang mana itu juga tidak mengurangi daripada rasa hormat ulun kepada Bubuhan Sidin Seberataan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada umur beliau di dalam keadaan sehat wal afiyah, membukakan daripada pintu rezeki beliau semua sehingga beliau menjadi orang-orang yang kaya yang bisa berinfak dan membantu dalam agama, dan semoga itu semua bila hisab wala mihnah, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati para sesepuh-sesepuh yang di sini, dan para panitia, dan para orang-orang yang mau mengerahkan daripada tenaga, pikiran ataupun harta mereka untuk kelangsungan daripada acara yang mulia ini, yaitu acara Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kita jangan melihat daripada besar atau kecilnya, tetapi kita lihat di sini yaitu adalah semangatnya dan ikut handilnya di dalam acara dan memperingati daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dengan berkat semangat daripada apa yang dia kerahkan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan meridhai kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Karena banyak daripada orang-orang yang terdahulu mereka memberikan contoh kepada kita bahwasanya perbuatan jangan dilihat daripada kecilnya. Oh, aku uyuh benar. Oh, itu membagiakan kobokan aja. Oh, itu memerapikan daripada parkiran. Jangan dilihat di sana. Tetapi ikut handilnya, semangatnya di dalam memperbesar dan memperingati daripada acara junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu sudah luar biasa. Banyak daripada orang-orang terdahulu yang mana amalnya luar biasa, di antaranya Al-Imamul Ghazali. Beliau ini adalah hujjatul Islam. Beliau punya karangan kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya daripada karangan-karangan beliau. Beliau mempunyai murid yang luar biasa. Ketika beliau meninggal dunia, ditanya sama orang, wahai Al-Imamul Ghazali, madza fa'alallahu subhanahu wa ta'ala bik? Apa balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika engkau meninggal dunia? Maka kata Imam Al-Ghazali, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membalas daripada amal perbuatanku itu di dalam kubur, dan akhirnya kuburku pun
dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang bertanya, apa penyebabnya? Apakah gara-gara Ihya Ulumuddin yang engkau karang? Apakah dengan banyaknya orang yang mengikutimu? Apakah dengan banyaknya orang yang belajar denganmu, santri-santri yang belajar kepadamu? Kata beliau, semua amal tersebut awalnya digantung, tidak diterima. Tetapi pada suatu hari ketika aku mengarang daripada Ihya Ulumuddin, aku melihat ada seekor lalat yang meminum daripada tinta dan aku membiarkan, karena aku ingat daripada sabdanya Nabi Muhammad SAW, Ar-Rahimun man yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala fil ula, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Karena aku ingat bahwasanya barang siapa orang yang menyayangi daripada apapun yang berada di muka bumi ini, niscaya orang-orang yang berada di langit itu cinta kepada dia. Kalau orang yang di langit itu para malaikat cinta, niscaya anbiya Allah Subhanahu wa taala juga cinta. Kalau mereka cinta, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga mencintai daripada orang tersebut. Dengan gara-gara aku membiarkan daripada seekor lalat yang meminum daripada tintahku itu, maka Allah Subhanahu wa taala menerima daripada semua apa yang aku kerjakan. Hasil daripada karanganku Ihya Ulumuddin, hasil daripada aku mendidik daripada santri itu diterima gara-gara minumnya seekor lalat. Jadi kita jangan melihat daripada kecilnya perbuatan yang baik dan taat tersebut. Karena apa? Barangkali yang kecil tersebutlah penyebab daripada diterimanya amal ibadah kita. Semoga dengan pukulum ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang rajin berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kelihatannya kecil, karena yang kita harap ya telah ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang tersubung di dalam sana. Dan juga dulu ada diceritakan salah seorang daripada wali min auliyaillah Subhanahu wa taala yang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau ini kerjaannya ibadat. Pada suatu hari beliau ini tawaf di Baitullah Subhanahu wa taala al-Haram. Ketika beliau tawaf, beliau tertidur. Ketika beliau tertidur, beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mimpi, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah bin Mubarak, sampaikanlah salamku kepada laki-laki yang bernama Bahram. Maka kaget ini Abdullah bin Mubarak, siapa ini Bahram? Luar biasa, dikasih titipan salam dari Nabi Muhammad SAW melalui dirinya. Terbangun Abdullah bin Mubarak. Ketika bangun, beliau melanjutkan daripada tawaf dan kecapean tertidur lagi. Ketika beliau mimpi dengan mimpi yang sama. Beliau melanjutkan lagi daripada tawaf beliau, ternyata beliau kelelap dan capek lagi, tertidur, bermimpi dengan mimpi yang sama. Tambah kaget ini Abdullah bin Mubarak. Alangkah hebatnya orang ini. Ini mungkin orang yang soleh, orang yang luar biasa. Maka Abdullah bin Mubarak pun bergegas meninggalkan daripada Baitullah Subhanahu wa taala, mencari daripada orang yang bernama Bahram, karena dia mendapat titipan yang mulia. Akhirnya Abdullah bin Mubarak pun berjalan menelusuri daripada perkampungan, mencari daripada orang yang bernama Bahram. Dicari ke sini ke sana tidak ketemu. Pada akhir daripada perjalanan beliau sampai ke kampung yang kampung tersebut bertetangga dengan kampungnya Bahram. Maka beliau bertanya kepada orang di sana, apakah engkau mengenal daripada orang yang bernama Bahram? Maka kata orang kampung di sana, melihat daripada Abdullah bin Mubarak, orang yang kelihatan daripada wajahnya yang mulia, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, kelihatan terpancar daripada mukanya itu daripada bekas-bekas daripada sujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan cahaya, enak dipandang. Maka orang tersebut kaget, engkau beneran nyari yang namanya Bahram? Kata orang tersebut. Abdullah bin Mubarak pun kaget, kenapa kok orang menanyakan engkau beneran menanyakan daripada orang yang bernama Bahram?
Emang kenapa? Kata Abdullah bin Mubarak, itu Bahram adalah raja yang mana dia ini adalah orang Majusi, orang penyembah api. Dan orang ini adalah raja yang zalim. Benarkah engkau orang yang saleh mencari orang yang zalim? Maka kata Abdullah bin Mubarak, iya, saya benar mencari. Maka orang pun tambah kaget. Kenapa kok engkau mencari? Karena saya punya titipan yang mulia. Oh, engkau punya tuh. Udah, engkau kalau mau menemui daripada orang yang bernama Bahram, silahkan di negeri tersebut. Maka Abdullah bin Mubarak pun berangkat dan berjalan. Ketika beliau berjalan sampai ke istana, beliau pun menanyakan kepada orang-orang yang menjaga istana, apakah ada rajamu yang bernama Bahram? Maka kata mereka, iya. Ada perlu apa? Kata Abdullah bin Mubarak, saya mempunyai titipan yang mulia dan saya tidak mau menyebutkan kecuali sama rajamu sendiri. Maka penjaga istana pun langsung datang menemui Bahram dan kata Bahram, biarkan orang tersebut masuk. Maka Abdullah bin Mubarak pun masuk dan menemui daripada raja tersebut. Ternyata emang benar, ini raja orang penyembah api, Majusi, orang yang kafir, bukan orang muslim. Maka Abdullah bin Mubarak pun sebelum menyampaikan daripada pesan yang mulia tersebut, menanya kepada raja tersebut. Kata Abdullah bin Mubarak, saya punya titipan yang mulia, tapi saya tidak mau menyampaikan kecuali saya mau menanyakan beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama, saya mau menanyakan, apa perbuatan baik yang pernah engkau perbuat selama engkau hidup? Maka kata Bahram, saya banyak memperbuat daripada perbuatan baik. Saya membangun raja, membangun istana, memakmurkan daripada orang-orang kampung sekeliling sini. Dan yang menurut saya luar biasa yaitu adalah saya mempunyai 4 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan, yang mana 4 orang daripada anak laki-lakiku kukawinkan dengan 4 orang daripada anak perempuanku. La ilaha illallah, kata Abdullah bin Mubarak. Ini mengawinkan anaknya sendiri dengan anaknya yang lain. Ini bukannya perbuatan yang ma'ruf atau taat, tetapi ini adalah perbuatan yang mungkar. Maka Abdullah bin Mubarak pun kaget. Terus ada lagi, aku pun mengadakan pesta yang besar untuk acara tersebut. Maka kata Abdullah bin Mubarak, adakah yang lain lagi? Maka kata raja tersebut, ada. Apa? Itu kan saya mempunyai 5 putri, yang satunya belum kawin. Karena dia sangat cantik dan aku tidak melihat ada orang satupun yang pantas untuk putriku, melainkan diri sendiri. Akhirnya akulah yang mengawini daripada putriku. La ilaha illallah, astagfirullah, kata Abdullah bin Mubarak. Tambah parah ini, anak sendiri yang dikawinin. Maka kata Abdullah bin Mubarak, terus apa yang kau kerjakan? Aku pun mengadakan acara besar-besaran seminggu penuh untuk pernikahan daripada aku dengan anakku. La ilaha illallah, astagfirullah, kata Abdullah bin Mubarak. Dah terakhir, kata Abdullah bin Mubarak, adakah perbuatan baik yang lain? Maka kata orang tersebut, mungkin ini perbuatan baik yang engkau maksud, yaitu adalah apa? Ketika malam hari aku ada melihat seorang perempuan yang mengetuk dan meminta kepada para penjaga istana daripada makanan, sembako, yang mana ini mau diberikan kepada orang-orang katanya. Tetapi orang-orang yang menjaga daripada istana menolak daripada perempuan tersebut. Kebetulan saya melihat dan saya ikuti perempuan tersebut. Ketika dia ikuti, ternyata raja tersebut ketika mengikuti daripada perempuan tersebut sampai ke gubuk yang tua, yang mana di sana banyak daripada anak-anak yatim yang kelaparan. Bahram pun kesian, dia langsung balik ke istana, dia ambilkan beberapa sembako makanan, dia kasih sama orang tersebut. Akhirnya apa? Dan itu tidak ada yang tahu, kata Abdullah bin Mubarak.
Kata Raja Bahram, maka kata Abdullah bin Mubarak, mungkin ini penyebabnya. Padahal apa? Dia ini banyak memperbuat daripada perbuatan yang mungkar, bahkan dia orang kafir, tetapi dia mengerjakan daripada amal ma'ruf sekali dalam seumur hidupnya, yang mana amal perbuatan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi, akhirnya mendapatkan daripada titipan. Akhirnya disampaikan, kata Abdullah bin Mubarak, titipan tersebut adalah salam daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut langsung menangis dan dia mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan meninggal dunia. Bayangkan, meninggal di dalam husnul khatimah dengan berkat amal perbuatan yang sangat kecil. Karena apa? Bukan kecilnya perbuatan, tetapi taat yang terselubung di dalamnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, khabba Allahu thalathan fi thalathin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara yang lainnya. Di antaranya ini, yaitu apa? Ridhahu fi ta'atih, keridhaannya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang memperbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan program ini Allah Subhanahu wa taala menerima daripada perbuatan taat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima walaupun kecil daripada perbuatan taat tersebut, dan semoga dengan perkumpulan ini kita menjadi rajin berbuat taat walaupun perbuatan taat tersebut dilihat sangat kecil dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diliputi daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Sedekah, orang zaman sekarang ini banyak yang lupa tentang sedekah ini. Masing-masing punya uang, simpan kantong, simpan sini, taruh di ATM, taruh di sini. Jarang ada orang-orang yang sekarang berbuat daripada sedekah ini. Contohnya Bahram, dengan berkat sedekahnya dia menjadi orang yang mulia. Dulu juga pernah diceritakan, orang ini rajin hadir majelis taklim, yang mana dia ini cuma hidup dengan ibunya. Dia punya rumah gubuk, dia punya baju seadanya. Akhirnya dia hadir pada suatu hari di suatu majelis. Kata ulama di majelis mengatakan dan menyampaikan sabda dari Nabi Muhammad SAW, "Ma nagusa malun min sadaqatin." Tidaklah berkurang daripada harta ketika dia sedekahkan. Di dalam sebagian riwayat, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan bertambah dan bertambah dan bertambah. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya itu akan dibalas berlipat ganda 10 kali lipat, bahkan lebih. Akhirnya orang ini balik ke rumah. Balik ke rumah, menemui ibunya. Wahai ibu, Al-Faqir, anakmu ini barusan mendengar bahwasanya orang yang bersedekah itu diberi lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kata ibunya? Kata ibunya, kata orang tersebut, kata anaknya, wahai ibu, ini kan kebetulan kita punya gubuk nih. Kita punya harta sedikit, punya baju sedikit. Gimana kalau kita sedekahkan? Kasih semua rumah kita, kasih semua daripada baju kita. Terus kata ibunya, kita tinggal di mana? Udah, numpang di rumah tetangga. Maka kata ibunya, beneran ini? Iya beneran, ini hadis bu. Jangan ragu kita masalah ini. Maka kata ibunya, ya khair, kalau engkau yakin, kita sedekahkan semua. Akhirnya rumahnya, dia punya keledai dikasih, dia punya sedikit daripada dikasih semua. Akhirnya dia nginep di rumah tetangga. Akhirnya apa? Ketika dia nginep di rumah tetangganya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, balasan tak kunjung datang. Maka kata ibunya, anakku, ini sudah 4 bulan kita nginep di rumah tetangga, balasannya ndak ada datang. Gimana ini? Maka kata anaknya, ya khair, kalau gitu saya mohon pamit bu. Kata ibunya, pamit kemana? Nyari Allah Ta'ala Tuhan kita, meminta daripada balasan.
daripada sedekah tersebut. Maka kata ibunya, beneran bisa? Kata anaknya, insya Allah kita coba aja, siapa tahu dapat. Akhirnya apa? Anaknya pun pamit, berangkat anaknya ini jalan. Akhirnya ketika di perjalanan menemui suatu perkampungan yang mana di sana ada istana, tapi anehnya satu, ini istana ketika dibangun selesai roboh lagi. Akhirnya orang melihat ini pemuda lewat di sana, kata orang, engkau adalah pemuda yang tidak pernah kelihatan, engkau orang asing di sini. Dari mana engkau? Katanya saya dari perkampungan sebelah. Terus ngapain kamu? Saya mau mencari daripada balasan sedekah dan saya mencari Allah Ta'ala. Begitukah? Akhirnya kalau begitu sebentar, kita menemui raja dulu. Kalau engkau emang benar seperti itu, maka ditemukan dengan raja. Maka kata raja, benarkah engkau seperti itu? Iya. Udah, kebetulan kalau begitu ceritanya, saya nitip pesan, tanyakan kepada Allah Ta'ala, kenapa ketika aku membangun daripada bangunan, setiap selesai roboh lagi, tidak pernah selesai ini bangunan, tidak pernah kokoh. Maka akhirnya orang tersebut pun katanya, ya khair raja, tidak jadi masalah, nanti kalau saya ketemu saya sampaikan. Jalan orang ini. Ketika di tengah perjalanan, orang ini bertemu lagi dengan orang yang sedang membawa sapi. Tapi ada permasalahan juga, ini sapi tidak jalan-jalan, sudah seminggu katanya tidak bisa jalan. Maka orang pun bertanya lagi, engkau mau kemana? Katanya, saya mau bertemu Allah Ta'ala, mencari daripada balasan sedekah. Maka kata orang tersebut, oh begitukah? Kalau begitu saya nitip pesan, kenapa kok sapi saya tidak jalan-jalan? Saya sudah seminggu di sini. Kata orang tersebut, ya khair, tidak jadi masalah, kalau ketemu saya sampaikan. Jalan lagi. Ketika jalan, menemui lagi daripada gubuk yang sudah reot. Di sana ada nenek-nenek yang umurnya sudah 1000 tahun, tua banget, dan tidak mempunyai keturunan yang menjaga nenek tersebut dan mengabulkan daripada hajat nenek tersebut. Akhirnya dia pun kesian lihat nenek tersebut dan datang ke sana menghampiri daripada nenek tersebut. Nek, gimana kabarnya? Kata nenek, alhamdulillah baik, tapi saya punya satu permasalahan. Saya ini sudah tua, tidak ada yang memerhatikan saya. Saya ini mau meninggal tapi tidak meninggal-meninggal, panjang umur, mengeluh dengan panjangnya umur. Akhirnya apa? Terus gimana nek? Engkau kemana anak muda? Oh, kalau saya nenek mau ketemu Allah Ta'ala, nyari balasan daripada sedekah yang saya keluarkan. Akhirnya kata nenek, oh kalau begitu saya juga nitip pesan sama Allah Ta'ala. Kenapa kok saya panjang banget umur, tidak meninggal-meninggal sampai sekarang? Akhirnya dia jalan. Ini jalan berapa kampung sudah dilewatin ini. Akhirnya kecapean dia. Ketika kecapean dia tertidur. Ketika tertidur bermimpi dengan orang yang penuh cahaya. Dia pun menanya, siapa engkau? Saya malaikat Jibril. Ternyata dia bermimpi dengan malaikat Jibril. Maka kata orang tersebut, engkau malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, saya sudah tahu, kamu nyari balasan kan? Maka kata orang tersebut, iya saya nyari balasan. Maka kata malaikat Jibril, balasanmu ketinggalan di jalan. Kaget ini anak muda. Oh ketinggalan di jalan, begitukah? Maka anak muda itu pun udah, dia ketika diberitahu bahwasanya titipan dan balasan itu tertinggal di jalan, dia pun sudah lupa dengan titipan-titipan yang lain. Ditegur sama malaikat Jibril, engkau kan barusan dititipin orang pesan, kenapa tidak ditanyakan? Astagfirullah, katanya lupa, saking senangnya balasan ketinggalan di jalan. Akhirnya apa? Kata malaikat Jibril, adapun nenek yang tua itu
maka seperti ini dan seperti itu. Adapun orang yang mempunyai sapi, maka seperti ini dan seperti itu. Adapun raja, seperti ini dan seperti itu. Dan dia pun akhirnya terbangun. Ketika berbangun pun, dia bergegas pulang ke rumah. Karena mencari daripada apa yang tertinggal di jalan ini, kececer ini. Mana balasan yang kececer ini? Dia cari jalan dia. Akhirnya dia pun menemui nenek-nenek tadi. Nek, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata nenek. Oh, anak muda sudah balik lagi. Gimana, sudah ketemu Tuhan? Ketemu Allah Ta'ala? Belum, Nek, tapi sudah ketemu malaikat Jibril. Oh, begitukah, kata nenek. Oh, terus gimana? Apakah dapat engkau daripada jawaban problemku, kata nenek. Maka kata laki-laki tersebut, pemuda tersebut, iya Nek, sudah dapat. Tahu enggak Nek, kenapa nenek tidak meninggal? Karena nenek mempunyai amalan panjang umur. Setiap pagi dan sore nenek baca amalan panjang umur itu. Makanya nenek sampai sekarang tidak meninggal. Tapi nenek, sebentar, saya mau nanya, apa amalannya? Nah, kata malaikat Jibril, kalau engkau mau meninggal dunia, berhenti ngamalin amalan itu. Tapi saya minta amalannya dulu, kata pemuda tersebut. Maka kata nenek tersebut, baca daripada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang kita baca biasanya di Maulid Simtud Durar itu baca 7 kali pada pagi hari dan 7 kali pada sore hari. Barang siapa yang membaca daripada amalan tersebut, karena ini ada hadis dari Nabi SAW, barang siapa yang membaca daripada itu 7 kali pagi, 7 kali sore, niscaya dia dipanjangkan umurnya sampai sore hari ketika dia membaca pagi, dan ketika dia membaca sore dipanjangkan umurnya sampai subuh lagi. Akhirnya nenek ini baca terus. Oh, begitukah, kata nenek. Udah, akhirnya ditunggu sama anak muda ini. Kebetulan dia ketemu malam. Udah, besok pagi jangan dibaca lagi Nek ya. Akhirnya besok paginya nenek tidak baca lagi, langsung meninggal dunia. Akhirnya anak muda ini pun melawat daripada nenek tersebut dan dikuburkan. Tenang sudah anak muda ini. Akhirnya jalan lagi. Dia masih nunggu-nunggu ini, mana balasannya ini. Akhirnya dia jalan dan menemui daripada orang yang bawa sapi. Siapa ini orang bawa sapi? Dan akhirnya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata orang bawa sapi. Gimana anak muda? Ketemu sudah? Tidak ketemu, tapi saya ketemu malaikat Jibril. Dan jawabannya alhamdulillah sudah tahu. Terus kenapa ini sapi saya tidak bisa jalan? Pak, kenapa tidak bisa jalan? Karena bapak terlalu banyak membawa emas. Awal-awal iya, sapinya masih bisa menahan. Ketika di tengah perjalanan dia sudah tidak sanggup lagi, akhirnya tidak bisa jalan lagi karena banyaknya emas yang kau bawa, wahai bapak. Oh, begitulah, kata bapak. Terus gimana? Terserah bapak mau gimana. Udah gini aja, saya kurangin emasnya. Dan karena engkau telah membantu daripada ini semua, emasnya saya kasih kepada engkau. Berkilo-kilo emas dikasih sama orang tersebut. Oh, emas sekarang ya 1M 900 juta mungkin 1 kilonya. Ini berapa kilo dikasih? Langsung kaya nih, tajir melintir ini orang. Senang dia ketika dikasih emas. Oh, ternyata ini balasan yang tercecer di jalan. Luar biasa. Balasan daripada sedekah. Akhirnya dia dapat amalan panjang umur. Yang kedua, dia akhirnya jadi orang kaya. Tenang sudah, mau pulang dia. Tapi sebelum pulang, iya ya, katanya satu lagi ini PR yang belum kita selesaikan. Raja bikin istana ndak kokoh-kokoh, jatuh dan roboh terus. Akhirnya dia pun datang ke raja. Dia tidak mengharap apa-apa lagi, sudah ke raja. Dia sudah kaya, dia bisa bangun istana sendiri dengan emas tersebut. Datang ke raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata raja. Siap. Oh, datang. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Gimana, sudah dapat jawaban? Akhirnya saya punya jawaban, sudah raja. Tahu raja, kenapa? Kok ketika membangun daripada istana tidak kelar-kelar?
Soalnya raja ini mempunyai anak putri yang sangat cantik, tapi tidak dikawinkan, padahal dia sudah baligh, bisa dikawinkan. Maka kata raja, oh begitukah? Akhirnya kata raja, udah kalau begitu anakmu saya kawinkan dengan anakku. Akhirnya apa? Dia mendapat anak raja, putri raja, bahkan dia dijadikan pangeran di kerajaan tersebut. Selesai bulan madu, pulang ke rumah, menemuin ibunya. Datang ke rumah ibunya. Waalaikumsalam. Oh anakku gimana? Gimana? Sudah ketemu sama Allah Ta'ala? Belum. Terus mana balasan daripada sedekah? Ini Umi sudah capek nginep di rumah tetangga, soalnya dia tidak bawa apa-apa pulang. Kata anak tersebut, balasannya ketinggalan di jalan. Udah Mi, kita jalan. Akhirnya jalan sama uminya, dikasih surprise. Ternyata apa? Dikasih istana, dan uminya pun tinggal di istana. Ini semua berkat apa? Mana gusamalun min sadaqatin. Harta tidaklah berkurang ketika bersedekah. Bal yazdad, tapi bertambah dan bertambah dan bertambah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, pada suatu hari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memotong daripada kambing. Ketika beliau memotong kambing, beliau sisakan daripada pergelangan daripada kambing, karena Sayyidina Aisyah tahu bahwasanya Rasulullah sangat suka dengan pergelangan tangan kambing, dan sisanya disedekahkan sama Sayyidina Aisyah. Disisakan cuma pergelangan kambing. Maka ketika datang dengan pergelangan kambing, Rasulullah SAW menanya, wahai Sayyidina Aisyah, mana sisa daripada yang lain? Mana kambing yang lain? Kok cuma bawa pergelangan? Kata Sayyidina Aisyah, yang lain sudah habis, sisa ini. Kata Rasulullah SAW, apa? Mengajarkan Sayyidina Aisyah, yang sisa itu barusan yang kau sedekahkan, dan ini yang bakalan habis. Karena apa? Karena sesuatu yang kita sedekahkan itu tidak habis, tetapi selalu bertambah. Itulah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan program ini kita menjadi rajin di dalam bersedekah, di dalam mewakafkan harta kita. Jangan pelit-pelit di dalam mengeluarkan harta kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakan lagi, ini sedekah, ini investasi buat kita di negeri akhirat, bukan cuma di dalam dunia. Orang sekarang melihat daripada kesuksesan dengan mata benda dunia, padahal mata benda dunia itu bukan tolak ukur daripada kesuksesan seseorang. Karena kita punya harta, kita punya ilmu, kita punya apapun daripada kelebihan, itu cuma titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana menjalankan daripada titipan tersebut. Dan ini kita sudah di penghujung daripada bulan akhir Rajab. Apa daripada faedah dan manfaat yang kita ambil di dalam bulan Rajab tersebut? Karena para ulama mengatakan al-gharad minal ijtima' al-intifa'. Fungsi daripada seseorang ketika berkumpul yaitulah mereka mengambil manfaat daripada perkumpulan tersebut. Berapa acara sudah yang kita hadiri, berapa peringatan Isra Mi'raj yang sudah kita hadiri, berapa majelis sudah yang kita hadiri. Apa oleh-oleh yang kita bawa untuk diri kita sendiri? Apa oleh-oleh yang kita bawa ke anak-anak kita? Apakah ibadat kita tambah rajin? Apakah sedekah kita tambah lancar, tambah banyak? Apakah puasa kita terus jalan? Bagaimana istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakan lagi ini bulan Rajab, bulannya istighfar. Rajabun syahrullah. Rajab ini adalah syahrnya Allah Subhanahu wa taala, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan Rajabun syahrul istighfar, yang mana ini diriwayatkan juga dari Nabi Muhammad SAW seperti yang disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah Surur. Rajab ini adalah syahrul istighfar. Rasulullah SAW ini adalah sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin daripada para anbiya wal mursalin. Para sahabat menceritakan bahwasanya Rasulullah tidak kurang beristighfar pada setiap harinya daripada 70 kali. Ini Rasulullah.
Allah SWT berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah SWT mengampuni daripada dosanya Rasulullah SAW maupun yang telah lewat ataupun yang akan datang, karena Rasulullah SAW sudah maksum. Tapi beliau tetap saja membaca daripada istighfar. Bagaimana dengan kita, orang yang penuh dosa, setiap harinya mungkin kadang lalai di dalam sholat, kadang lalai di dalam berbuat taat, kadang berbuat maksiat. Bagaimana dengan istighfar kita? Maka hendaknya kita mengamalkan daripada istighfar bulan Rajab ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 70 kali setiap pagi dan 70 kali setiap sore daripada Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, niscaya lam tamassan naru jildah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyentuhkan daripada api neraka ke kulitnya. Jadi orang yang mengamalkan daripada amalan tersebut diamankan daripada azab neraka. Semoga dalam berkah ini kita bisa mengamalkan daripada amalan tersebut. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Amalannya sangat pendek, sangat gampang, tinggal lidah kita yang berat bagaimana mengucapkannya, dan kita usahakan dibiasakan untuk mengucap daripada istighfar. Kita ucapkan daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita diamankan daripada adab neraka, karena puncak dan akhir daripada kehidupan yaitu negeri akhirat. Kita bakalan dihadapkan dengan Allah SWT. Kita punya 2 rumah doang pilihan di sana, surga bagi orang-orang bertakwa dan neraka bagi orang-orang yang bermaksiat, orang-orang kafir, orang yang tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengamankan kita daripada azab neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita amalkan. Ini kita di hadapan ini bulan Sya'ban. Kita persiapkan dari sekarang. Untuk apa? Membaca dan memperbanyak daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabukum ilayya aktsarukum salatun alayya, aqrabukum ilayya yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku ketika hari kiamat kelak, kata Rasulullah SAW, yaitu adalah orang yang banyak daripada membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, di hari kiamat dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana lagi di dalam dunia? Kalau orang banyak membaca daripada istighfar, pastinya di akhirat dekat, di dunia tambah lagi. Maka kalau kita mau dekat dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang kita peringati daripada Isra wal Mi'rajnya pada hari ini, maka hendaknya kita memperbanyak daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mempunyai amalan, jangan mikirin yang panjang-panjang dulu. Ibarat orang mau punya mobil, jangan mikirin variasi dulu. Oh, katanya kalau saya punya mobil nanti dikasih lampu LED, dikasih ini, kasih stiker ini, kasih itu, lain sebagainya. Mobilnya tidak punya. Tapi apa? Beli dulu mobilnya, baru nanti mau kasih variasi. Contohnya begitu juga dalam amalan. Kita jangan yang berat-berat dulu. Katanya saya mau ngamalain daripada amalan salawat tib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatal abdan wa shifaaha wa nur absar wa dhi'aha ila akhirih. Bahkan sebagian sulit untuk menghafalnya. Jangan yang sulit-sulit dulu. Baca yang gampang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Baca. Itu salawat. Jadikan itu kendaraan buat kita. Jadikan itu mobil yang kita punya. Kalau sudah bisa rajin mengamalkan itu, baru nanti kasih variasi salawatnya. Salawat nur, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ana bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi nur, dan lain sebagainya. Kita amalkan. Karena apa? Inilah yang bakalan kita petik hasilnya kelak di akhirat. Salawat, istighfar, takbir dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua, maupun yang muda ataupun yang tua, bakalan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Maka hendaknya kita mempersiapkan daripada apa yang bakalan kita hadapi.
daripada negeri akhirat tersebut. Dan apakan lagi, orang yang sukses yaitu adalah apa? Faman udkhilal jannata wa zuhziha 'anil nar faqad faz. Orang yang sukses bukan orang yang banyak harta, orang yang banyak pengikut, orang yang banyak followers, orang yang banyak subscribe dan lain sebagainya, tetapi orang yang sukses dia adalah orang yang diselamatkan daripada adab neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia punya kunci tersebut agar dia masuk surga? Kuncinya yaitu husnul khatimah. Bagaimana dia agar bisa husnul khatimah? Tergantung daripada kesehariannya. Kalau dia sering mengucapkan hal-hal kotor, dia sering mengucapkan daripada hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan, maaf ulun sebutkan misalnya bungol, tambuk dan lain sebagainya, perkataan-perkataan yang kotor seperti ini, takutnya ketika malaikat Israel datang dia kaget, bungol, tambuk, astagfirullah. Akhirnya dia apa? Su'ul khatimah. Tetapi kalau seandainya dia kesehariannya luar biasa, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi niscaya ketika malaikat Israel datang tidak capek dia ditalgin syahadatain. Ketika datang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La ilaha illallah. Karena apa? Kebiasaan. Seseorang kita bisa lihat daripada akhir umurnya dengan kebiasaan. Semoga dengan pukul ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebiasaan di dalam memperbuat dan mengucap daripada perbuatan-perbuatan yang baik, baca-bacaan yang baik, sehingga kita husnul khatimah dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan dikatakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seseorang sudah su'ul khatimah, dia hanya menyesal dan dia mau dibalikkan ke dunia. Sedangkan itu tidak mungkin lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifatkan daripada orang-orang kafir, orang-orang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Mereka mengatakan, "Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu." Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia lagi. Agar apa? Kami bisa memperbuat daripada amal-amal soleh yang pernah kami tinggalkan ketika kami hidup di dunia. Menyesal mereka karena adab neraka sangatlah pedih. Sedangkan orang-orang diberikan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka minta kembalikan. Allah SWT berfirman, "Kalla innaha kalimatun huwa qail." Ini adalah perkataan yang sia-sia, tidak mungkin kembali lagi. Maka mumpung kita hidup di dunia, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal tersebut, dan kita mempercepat daripada bertaubat kepada Allah SWT. Karena apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, seperti yang diriwayatkan dalam hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Apabila kita berbuat maksiat, langsung kita memperbuat kebaikan agar itu semua menghapus daripada dosa-dosa yang kita perbuat, dan kita beristighfar agar kita berbuat. Oleh karena itulah ada salah seorang ulama ditanya, katanya, bagaimana dengan surga? Kata beliau, surga itu ada mempunyai 8 pintu, yang mana 8 pintu tersebut kebanyakannya dan rata-rata dibuka kadang, ditutup kadang, kecuali 1 pintu, yang mana pintu ini selalu dibuka. Apa? Itu adalah pintu taubat. Maka kalau kita tidak bisa masuk surga yang lain, paling tidak kita masuk di dalam pintu taubat. Surga yang dibuka di sana terus menerus. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulan ini menjadikan kita orang-orang yang taubat, orang yang rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhir." Allah Subhanahu wa taala cinta sama orang yang sering berbuat taubat. Ini kosakata bahasa Arab, tawwabin bukan taibin. Beda antara taibin sama tawwabin. Kalau taibin orang berbuat dosa langsung taubat, udah tidak balik lagi ke perbuatan dosa. Kalau ini apa? Dia berbuat dosa, balik lagi sama Allah Ta'ala. Berbuat dosa lagi, taubat lagi. Karena manusia mempunyai nafsu, wajar dia mempunyai kesalahan. Kulluna khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua daripada kita mempunyai dosa,
Tetapi sepaling baik daripada orang yang mempunyai dosa adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita agar kita sadar dan kita gampang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak berat hati kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berseru ketika akhir sulus minal lail, sepertiga akhir, hal min mustaghfirin fa aghfirulah. Apakah ada orang yang mau bertobat? Kami kabulkan, kami ampuni daripada dosanya. Hal min talibi hajatin fa astajibulah. Apa ada yang minta hajat, kami kasih. Mau apa? Mau mobil, minta sama Allah taala. Mau rumah, diminta sama Allah taala, dikasih sama Allah taala. Allah taala maha luas. Seberapa besar pun daripada dosa kita, lebih luas lagi daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya sama kita, dulu ketika awal-awal diciptakan daripada langit dan bumi, orang-orang bermaksiat, langit, bumi, gunung, laut-lautan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan tsunami, agar dijadikan gunung meletus, agar dijadikan gempa bumi, agar dijatuhkan daripada langit karena murka dengan orang-orang yang bermaksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innakum lan takhluqunahum, sesungguhnya engkau tidak menciptakan mereka. Kalau seandainya kalian menciptakan mereka, niscaya kalian tidak akan terucap kata-kata tersebut. Bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai orang-orang yang selalu asrafu ala anfusihim, teledor dalam dirinya, jangan putus daripada rahmat Allah Ta'ala. Karena sebesar apapun dosa, sebanyak apapun, semua dosa tersebut diampuni oleh Allah SWT. Apakan lagi Allah SWT apa? Saking sayangnya, ya ibadi, orang yang bermaksiat masih dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwasanya orang tersebut adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mempunyai anak, membangkang daripada perkataan bapaknya ketika diberikan nikmat, misalnya dikasih mobil, dikasih motor, ini dan sebagainya, kata orang tuanya belajar dengan benar, ini dan sebagainya, akhirnya dia membangkang apa? Diambil mobilnya, diambil motornya. Bahkan kata orang tuanya, keluar dari rumah, engkau bukan anakku lagi. Tapi ketika kita diciptakan sama Allah Ta'ala, kita dikasih oksigen, dikasih nikmat yang luar biasa, bisa melihat dan lain sebagainya, ketika kita bermaksiat dibiarin sama Allah Ta'ala. Bahkan Allah SWT masih, ya ibadi, wahai hambaku, bagaimana sayangnya Allah SWT kepada hamba-hambanya. Maka tinggal kita bagaimana menghadapi daripada kehidupan kita, dan kita bertaubat kepada Allah SWT. Ya Allah, semoga dalam rukun ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tawwabin, orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkat di dalam waktunya, diberikan berkat di dalam umurnya, diberikan berkat di dalam apapun hal ehwalnya, anaknya, jiran, tetangganya dan lain sebagainya, diberikan berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita berdiri dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta waj'al sayyiatina sayyiati من أحببت. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. ربي اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. ربي اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان